Halo, gue Sony dan ini cerita gitar gue. Sebenarnya mengenal gitar itu kelas 6 SD. Karena kakak gue yang paling tua itu dia les gitar klasik gitu. Gue belum bisa, cuman karena dia les, terus dia beli gitar gitar akustik ada di rumah. Nah, di situ gue mulai mengenal gitar. Menurut gue sih, musisi dan alat musik itu menurut gue kayak sesuatu yang ditakdirkan bersama gitu. Kenapa gue jadi milih gitar? Karena memang kayaknya udah jodohnya gitu. Padahal gue juga dulu yang main gitar pertama itu kan kakak gue. Gue belum main gitar secara serius sampai kelas 1 SMA gitu. Jadi gue cuman ngeliatin doang, minta belajar chord-chord susah sama kakak gue. Tapi sebatas itu aja. Kemudian rasa itu timbul. Asik, kasih. Jadi rasa itu timbul, maksudnya jadi kayak kalau gue nggak main gitar tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Makanya gue semakin gue mendalami, semakin gue belajar terus itu semakin suka dengan gitar gitu dari SMP itu. Gue dulu minta belajar lagunya ini, bisa nggak ya? Karena gampang kan? Itu karena kayaknya gampang, cuma banget lagunya Metallica. Itu tuh belajar itu terus sampai akhirnya minta belajar yang lain. Cuman ya itu dia, kalau waktu sama kakak gue tuh sebatas gitu aja. Mulai serius itu ketika gue masuk SMA. Nah di SMA itu gue ketemu sama kakak kelas gue yang namanya Irfan Borneo. Tuh sekarang yang mana dia sekarang gitarisnya Anji. Nah, dia tuh bisa dibilang guru gue banget lah. Dari awal gue main biasa aja sampai sekarang biasa juga sih sekarang. Tapi gue banyak belajar dari dia. Yang salah ya, selain vokalis nomor 2 yang paling digila-gila itu gitaris. Jadi karena ya apa ya, kalau gue ngeliatnya dulu keren aja sih gitu kalau ngeliat gitaris tuh selain vokalis tuh kayaknya dia bisa menghipnotis aja gitu dengan stylenya, dengan gaya mainnya, dengan cabikan gitarnya tuh bikin wah terpesona deh gitu. Dan itu yang bikin anjing gue harus kayak gini nih. Wah itu pertanyaannya agak jawabannya bisa luas banget ya. Maksudnya kalau kita ngelihat dalam sebuah lagu, jelas kita harus ngeblend dengan lagu tersebut ya. Dari ritmenya, dari ritmiknya, dari melodinya, dari temponya. Jadi menurut gue itu sebuah kesatuan yang nggak bisa kita lepaskan tuh. Misalkan ya ritme aja ya melodi aja, itu menurut gue dalam sebuah lagu itu harus jadi satu kesatuan. Jadi memang harus lengkap lah gitu loh. Lu nggak harus lu jangan cuma jago melodi misalkan, tapi lu ngeritem nggak enak. Tapi kalau bisa lu bisa jago ngeritem juga, yang mana dalam artian tuh misalkan lu ngiringin orang tuh enak gitu. Terus juga misalkan lu ngisi lagu juga sesuai dengan porsinya. Maksudnya mungkin lu jago shredding, jago speed, tapi ketika lu suruh ngisi dalam sebuah komposisi lagu, nah itu lo harus tahu gimana cara menempatkan notasi lagu, nada, kapan kita harus bermain cepat, kapan kita harus bernafas. Itu menurut gue paket lengkap itu yang harus dimiliki seorang gitaris gitu. Yang pertama, lu harus punya taste sendiri ya. Jadi si musisi itu harus punya taste-nya terhadap musik yang dia mainkan gitu. Karena memang gitar gitu aja, dia hanya media. Cuman kan kayak misalkan kalaupun hanya media, cuman lu harus menuangkannya itu dengan sepenuh hati, bener gak? Walaupun lu mainin nada cuman 1-2 buah nada, cuman ketika lu mainnya bener, ketika lu mainnya pakai hati, itu akan sampai rasanya, akan sampai emosinya gitu. Jadi gunakan media gitar ini sebagai pelampiasan emosi lu dalam sebuah karya atau dalam sebuah lagu. Puitis banget gue, bangke ngeri banget ya. Catat.
Jerox tuh unik karena yang bisa main gitar 3 orang. Gua, Wima, Iman tuh bisa main gitar semua. Jadi memang makanya kalau misalkan kita denger lagu-lagunya Jerox tuh part-part gitarnya tuh banyak porsinya gitu, banyak berubah-berubahnya. Nah, menurut gua beda-beda sih, beda-beda. Maksudnya kayak gua itu lebih seneng gua mengkonsep. Kalau Iman tuh lebih seneng dia jamming gitu. Jadi dalam sebuah band atau mungkin orang-orang beda-beda. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih senang konsep. Karena buat gue, misalkan kita mau rekaman itu pasti akan lifetime kan. Sampai kita anak cucu kita bisa denger lagi nanti. Jadi kalau gue sebisa mungkin gue mengkonsep yang sebaik-baiknya supaya kita bisa memperdengarkan sampai nanti keturunan kita yang itu masih, oh ini waktu itu gue bikinnya kayak gini nih. Oh, sampai kita puas lah gitu loh. Tapi beda-beda. Dan ya tadi gue bilang, Iman lebih senang dia langsung jamming, datang ngisi gitu loh. Hasilnya pun berbeda, gak ada yang lebih baik sama gak ada yang lebih buruk, cuman beda cara menyampaikan aja. Jadi setelah gua hampir 23 tahun berkarya sama Jerox, ya pasti gua sudah mulai mengkerucut sound yang dibutuhkan sama Jerox seperti apa, terus gitar yang cocok sama gue seperti apa. Dan gue sudah berjalan sekian lama, yang seperti yang gue pegang ini adalah gitar yang menjawab kebutuhan gue gitu loh. Dari tone wood misalkan, gue udah nyoba yang modelnya full mahogany atau alder atau ash, itu gue lebih suka cenderung arahnya ke ash atau alder sebenarnya. Makanya gue juga pilih ini karena dia udah kayunya ini udah pakai ash. Maple neck pastinya karena gue seneng suara snap-snapnya itu. Cuman harus rosewood biar nggak terlalu bright katanya, jadi ada warmnya. Terus konfigurasinya, karena kebutuhan Jerox juga ada beberapa lagu yang butuh clean-nya tuh bener-bener crystal clean kayak lagunya Falling in Love. Jadi gue harus butuh konfigurasi seperti ini, humbucker single-single, karena gue sangat tergantung sama humbucker dan posisi 5 nih yang single coil di neck-nya ini. Jadi seperti apa gitar yang gue butuhkan saat ini, seperti ini. Ini yang sangat bisa mengakomodir lagu-lagunya Jerox, sound-sound itu gue seperti ini. Pertama kali gue denger FGN itu familiar banget kan, FGN atau Fujigen itu, karena yang kita tahu mungkin kalau kayak gitaris-gitaris angkatan gue apalagi gitu ya, pasti tahu kalau pabrikannya FGN atau Fujigen itu ada pabrikan yang sangat terkenal karena mereka membuat brand-brand besar lainnya gitu loh. Nah, begitu ada kesempatan gue nyoba, karena di band gue juga kan si Iman duluan tuh pakai Fujigen, jadi gue coba. Memang gitar buatan Jepang tuh nggak akan pernah salah, beneran, trust me. Jadi sebenarnya hitungannya udah butik sih gitu loh, karena dari craftsmanship-nya apalagi ya, finishing-nya, terus ya kalau soundnya nggak usah diragukan. Jadi memang begitu ada kesempatan gue untuk megang Fujigen, ya gue nggak pikir-pikir sih gitu loh. Jadi hajar aja sikat, karena memang sudah terbukti seiringnya waktu, dari zamannya dulu dia bikin brand-brand besar sampai sekarang mereka masih bertahan, bahkan cenderung lebih modern sekarang. Feels right aja megang FGN ini. Yang ngebedain itu menurut gue adalah craftsmanship, dalam artian kerapihan, terus juga presisi, terus juga apa ya, menurut gue gitar itu dibuat itu gitar yang bener ya, itu ada, begitu gue pegang atau gue lihat itu ada nyawanya gitu loh, dalam artian wah ini gitar bener nih. Apalagi ketika kita pegang, kita cobain, oh bener, emang gitar yang dibuat dengan hati yang dari gue bilang, dengan craftsmanship yang sudah teruji puluhan tahun. Menurut gue ya hasilnya seperti ini gitu loh, tidak akan pernah mengecewakan buatan Jepang. Kalau nggak jadi musisi, gue pengennya jadi olahragawan. Cuman kalau mungkin kalau sekarang umur gue segini, kayaknya gue jadi pelatih. Yang masih ada hubungannya dengan olahraga. Gitu. Atau pundit. Gue Sonny Jerox, sampai di sini dulu cerita gue dan gitar gue. Sampai ketemu di video selanjutnya.